sebetulnya yang dibutuhkan Indonesia untuk melindungi perempuan, untuk mengembalikan hak perempuan, juga untuk terutama melindungi kekerasan terhadap perempuan. Dimensi kekerasan kita semakin beragam. Kita lihat bagaimana perempuan kehilangan space amannya di rumah karena pelakunya adalah orang-orang dekat. Kita dengar juga di publik banyak kekerasan yang dialami perempuan. Bahkan di tempat kerja kita dapati bagaimana perempuan-perempuan juga banyak yang menjadi korban kekerasan seksual, dan itu lintas kelas. Kita lihat di perusahaan-perusahaan atau bahkan pejabat publik pun bisa menjadi pelaku. Nah, beruntungnya kita punya Undang-Undang PKDRT, penghapusan kekerasan terhadap perempuan, yang tahun 2004 diperjuangkan bersama-sama berbagai elemen. Ada Komnas Perempuan, ada organisasi-organisasi perempuan, LBH, API, dan sebagainya. Lalu ada juga Parlemen Perempuan. Ini bukan perjuangan yang instan, yang terjadi begitu saja di DPR, tetapi bagian dari kerja sinergis di mana perempuan korban memilih untuk tidak diam dan mendiamkan, mulai bertutur. Dari situ kemudian gerakan perempuan, juga Komnas Perempuan mencoba melihat lebih dalam pola-pola kekerasan yang ada, sehingga Undang-Undang PKDRT itu adalah bagian dari merespon persoalan-persoalan yang ada dan kebutuhan perlindungan. Nah, sayangnya setelah 2004 kita punya undang-undang itu tidak paralel diikuti dengan pola-pola perlindungannya. Kita lihat misalnya lembaga layanan P2T P2A atau pusat pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak hanya bisa sampai kabupaten. Dari saya mendatangi ke sejumlah wilayah saja misalnya, itu kayak Banda Neira, harus menunggu 2 minggu untuk bisa dapat kapal, untuk bisa dapat layanan. Di wilayah-wilayah kepulauan orang harus menyeberang 250.000 untuk bisa dapat boat, sehingga banyak sekali kasus-kasus yang memilih tidak disoal, tidak dilaporkan ke pengadilan, dan disinilah kemudian mengundang persoalan impunitas. Orang menjadi kebal hukum, lalu mengundang rantai-rantai kekerasan yang lain. Ini masih menjadi persoalan. Nah, hal yang juga sulit diakses adalah oleh kelompok-kelompok rentan. Misalnya perempuan dengan disabilitas, itu banyak mengalami kekerasan, pelakunya juga orang-orang dekat, ada tukang kebun, ada driver, atau ada PRT laki-lakinya, ada orang-orang dekatnya. Nah, karena perempuan dengan disabilitas, mau disabilitas mental kah, disabilitas dengan pendengaran dan lain sebagainya, ini sering tidak dianggap sebagai subjek hukum yang utuh untuk bisa datang ke mendapatkan layanan bantuan hukum. Itu juga masih soal yang sangat panjang. Belum ada bantuan penerjemahan yang cukup bisa suportif untuk mereka, sehingga perempuan dengan disabilitas masih jauh sekali untuk bisa mengakses hukum gitu ya. Jadi masih banyak sekali PR-PR untuk bisa dirancang, didorong, sehingga aksesibilitas lembaga layanan ini menjadi dekat dengan korban. Karena prinsipnya korban perlu sistem yang mudah, murah, dan ramah gitu. Jadi walaupun ada lembaga layanan di berbagai tempat, namun kalau itu tidak ramah terhadap perempuan korban, maka biasanya mereka memilih untuk tidak. Kenapa kita dapati misalnya dari hasil riset saya terhadap pekerja migran di beberapa wilayah di negara tahun-tahun 2006-an yang lalu, semoga sekarang sudah mereform dirinya, banyak yang memilih untuk tidak ke lembaga layanan yang dibuat negara di KJRI misalnya, karena mereka sering mengeluh para pendampingnya yang menerima layanan tidak ramah terhadap korban, kadang memarahi, membentak, dan lain sebagainya, sehingga akhirnya mereka banyak ditampung oleh komunitas-komunitas berbasis etnisitas tentu kebanyakan, dan itulah yang kemudian rentan menjadi korban trafficking gitu. Jadi persoalan lembaga layanan untuk korban kekerasan terhadap perempuan ini memang tidak bisa dilakukan hanya di level nasional kabupaten, tapi dia di lokal sampai ke desa misalnya, harusnya ada community care. Lalu juga di level lokal, nasional, juga termasuk internasional di sejumlah wilayah-wilayah yang rentan. Komnas Perempuan juga mendapati misalnya di tempat-tempat perbatasan untuk migran itu
Kenapa kalau kita lihat jumlah perempuan dengan yang terancam hukuman mati sangat banyak, buruh migran, itu karena awalnya mereka berangkat dengan dokumen. Maka kalau dibilang migrasi aman adalah berdokumen, mereka awalnya berdokumen. Hanya saja begitu mereka bekerja, majikannya mengambil dokumennya itu sebagai jaminan tidak berlari. Tapi ketika perempuan migran mengalami kekerasan, yang dia lakukan adalah berlari, dan disitulah dia rentan menjadi korban trafficking untuk menjadi pengedar narkoba dan lain sebagainya. Dan untuk konteks di Malaysia ini hukumannya sangat berat, hukuman mati. Dan yang kami temui misalnya di penjara, mereka terancam hukuman mati awalnya justru karena migran yang legal tadi gitu. Jadi karena proteksi yang tidak utuh inilah yang membuat mereka terancam penghilangan hidup mereka. Dan bahkan ada recycle trafficking di sejumlah border-border atau perbatasan-perbatasan karena perlindungan yang tidak komprehensif, yang tidak dikembalikan sampai ke wilayah asalnya. Jadi inilah list persoalan yang menjadi PR Indonesia.